Sebelumnya saya minta feedback dari ayah bunda semua. Suara saya jelas ya terdengarnya. Mudah-mudahan bisa mendengar suara saya dengan jelas sehingga kita bisa mengikuti acara ini sampai akhirnya nanti dengan efektif. Baik, kita akan segera membuka acara kita untuk hari ini. Acara ini sebenarnya sudah part 2-nya tentang pijat bayi. Oke. Oke, kita buka ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali Ayah Bunda saya bisa bertemu dengan Anda semua di Zoom Land ini, di ruang Zoom ini. Dan mudah-mudahan meskipun kita bertemunya secara virtual, namun kehangatan dan keakraban di antara kita itu tidak berkurang. Meskipun kita hanya bertemu lewat layar, tapi mudah-mudahan ilmu yang akan dibagikan hari ini, praktek yang akan ilmu yang akan kita dapatkan mudah-mudahan bisa maksimal untuk kita terima semua. Dan seperti yang sudah ayah bunda semua dapatkan lewat, ya kita tidak tahu apakah lewat share-nya panitia atau lewat berbaginya teman-teman kita, sudah tahu bahwa hari ini Sabtu 4 Februari 2023 kita akan berbagi tentang baby message hack. Cara ampuh atasi demam, batuk, dan gangguan pencernaan pada bayi. Biasanya kalau ada gangguan pencernaan, ada gangguan pada bayi-bayi kita, kadang ada orang tua yang langsung memberikan obat-obatan dan sebagainya. Memberi obat tentu tidak salah, ayah bunda. Namun tentu kalau misalnya masih ada hal lain yang bisa kita lakukan selain memberikan obat dan memberikan terapi-terapi yang lain, tentunya akan bisa lebih maksimal untuk menjaga kesehatan bayi-bayi kita. Dan dari Bikin Workshop sendiri, sebuah platform yang menjadi tempat kita untuk membuat berbagai macam kegiatan. Jadi saya perkenalkan sedikit tentang Bikin Workshop. Kemungkinan ada ayah bunda nanti yang tertarik untuk bekerja sama dengan kami untuk membuat bikin workshop seperti hari ini. Jadi bikin workshop itu seperti platform, seperti wadah yang kita sediakan untuk para praktisi dan para ahli untuk berbagi ilmunya di sini. Jadi bikin workshop ini menggandeng para ahli. Hari ini kita menggandeng ahli fisioterapi untuk berbagi ilmunya di bikin workshop. Jadi kalau misalnya ayah bunda ada yang punya keahlian, ada yang punya kepakaran di bidang apapun itu, yang mau di-sharingkan dengan masyarakat luas, insya Allah bikin workshop ini bisa memfasilitasi ayah bunda semua. Hari ini adalah kerjasama antara bikin workshop dengan Natural Kava Health. Jadi Natural Kava Health ini memiliki seorang ahli di bidang fisioterapi yang ingin berbagi dengan ayah bunda dan menggandeng bikin workshop sebagai partner kerjanya. Jadi bikin workshop yang menyediakan Zoom ini, yang menyediakan promosi dan sebagainya. Nah, nanti tinggal pematerinya, ahlinya yang ngomong di sini. Silakan kalau misalnya ada ayah bunda juga yang pingin sharing, ada bunda-bunda misalnya yang ahli masak misalnya. Nah, ingin bikin kursus masak secara virtual, secara offline juga kami layani, bisa kita bekerja sama dengan bikin workshop. Atau mungkin ada yang punya keahlian-keahlian lain ya, keterampilan-keterampilan lain daripada disimpan sendiri, yuk kita bagi kepada orang-orang lain, kepada masyarakat luas supaya keahlian kita itu lebih bermanfaat dan bisa memberikan efek positif. Bikin workshop siap untuk menggandeng dan siap untuk diajak bekerja sama. Ini penjelasan sedikit ayah bunda tentang apa itu workshop, karena kata orang tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Hari ini kita sudah kenal, mudah-mudahan sebentar lagi kita akan jadi sayang. Oke. Baik, ayah bunda semua, insya Allah kita akan segera memberikan ruang Zoom ini kepada Pak Nastang ya. Kalau sapaan akrab kita kepada Pak Anas yang akan membimbing kita tentang bagaimana sebenarnya pijat bayi itu ternyata bisa mengatasi beberapa penyakit pada bayi. Dan insya Allah
Ayah Bunda ini adalah kajian yang ilmiah. Jadi bukan sekedar kajian yang berdasarkan pengalaman, tapi benar-benar kajian yang sudah melewati kajian ilmiah yang lumayan panjang, sehingga insya Allah akan aman untuk anak kita. Kalau kita belajarnya dengan guru yang benar dan dengan cara yang benar, maka insya Allah hasilnya akan efektif. Dan hari ini bikin workshop ya, bekerja sama dengan Natural Kalpa Health, sudah menghadirkan pemateri kita, yaitu Pak Anas, STR, MTR. Beliau adalah sarjana fisioterapi, pernah merintis karir di puskesmas, kemudian pernah juga di rumah sakit. Dan hari ini beliau adalah bagian dari Bapelkes Kota Makassar. Jadi dari track record beliau, insya Allah ilmunya luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa menyimak dan kita bisa efektif mengambil ilmu dari beliau. Jadi beliau ini bukan fisioterapis dadakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda ya. Jadi bukan fisioterapis yang cuma sekedar training beberapa hari atau beberapa jam, tapi memang disiplin keilmuan akademik beliau, backgroundnya adalah fisioterapis. Jadi latar belakang ilmunya memang sebagai seorang fisioterapis. Bukan profesi lain yang kemudian kursus fisioterapis kemudian menjadi fisioterapi. Tidak, tapi beliau memang dari background keilmuannya sarjana fisioterapi. Jadi insya Allah dari hal teknis dan kemudian keilmiahan kajiannya juga tidak perlu diragukan. Dan ini sebenarnya adalah sesi kedua, Ayah Bunda. Jadi kalau dulu kita sudah pernah membuka satu pertemuan juga tentang fisioterapi. Jadi kalau Bapak, Ibu, Ayah, Bunda mau melihat ya kajian pertamanya kita atau bahasan pertama kita tentang fisioterapi ini, tentang pijat, bisa buka di YouTube-nya Kerangka Network. Nanti silahkan cari di situ yang materinya ditampilkan oleh Pak Anas, nanti bisa mengikuti di situ. Dan hari ini sebenarnya ini adalah seri kedua ya, dari pembelajaran kita. Dan nanti ini saya spoiler di awal, Ayah Bunda. Insya Allah panjang umur kita di hari Kamis kita punya kelas lagi tentang fisioterapi dan itu free. Tidak berbayar, tanpa berbayar. Jadi yang hadir hari ini, yang hadir hari Sabtu ini, mudah-mudahan bisa untuk gabung kembali di hari Kamis nanti. Jadi nanti dari bikin workshop akan menginformasikan kapan lagi kelas dengan Pak Anas, tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Siapkan waktunya di hari Kamis, karena hari Kamis kita akan ketemu lagi. Mohon maaf ya, Ayah Bunda tadi bisa melihat tayangan sebelumnya, workshop sebelumnya dengan Pak Anas ini di YouTube bikin workshop, bukan di Kerangka Network, sorry. Jadi silahkan nanti buka di YouTube bikin workshop. Ayah Bunda bisa buka ya YouTube-nya, kemudian nanti cari materi tentang fisioterapi. Ini materi pertama kita dengan Pak Anas, karena hari ini kita sudah materi kedua, khusus untuk Ayah Bunda yang tidak sempat hadir di materi yang pertama. Meskipun begitu, materi kita hari ini tidak kalah menariknya, yaitu tentang bagaimana pijit bayi itu bisa mengatasi beberapa penyakit keseharian di bayi-bayi kita. Baik. Sebelum saya memberikan sepenuhnya ruang Zoom ini kepada Pak Anas, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Iya, ini berkat pijit juga mungkin Pak Anas ya, sehingga tetap bisa segar dan tetap bisa semangat. Jadi kalau Bapak Ibu ya yang ingin tetap semangat ya, anak-anaknya juga tetap sehat ya, Anda berada di forum yang benar, Anda berada di ruang yang benar. Dan sekali lagi Ayah Bunda yang ingin untuk berbagi pahala, yang ingin untuk berbagi kebermanfaatan untuk teman-temannya yang lain, silahkan bikin workshop, penyelenggara bikin workshop mempersilahkan Anda untuk men-share seluas-luasnya link Zoom pertemuan kita hari ini. Kalau sebelumnya hanya yang daftar saja yang diberikan link Zoom, karena acaranya kita sudah mulai, silahkan Ayah Bunda semua, kalau punya kenalan yang mau diajak bergabung di ruang Zoom kita persilahkan. Di-share sebanyak-banyaknya link Zoom kita kesempatan pagi hari ini. Baik,
saya sudah terlalu lama berpanjang lebar, bukan saya aktor utamanya Ayah Bunda, tapi aktor utamanya, pemeran utamanya sudah hadir Pak Anas. Pak Anas selengkapnya, sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Anas. Silakan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila ihsani yaumiddin. Bapak Bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sih ketika berbicara dengan pijat bayi, saya berharap ya sangat berharap pesertanya itu sebagian besar adalah laki-laki. Ya, kenapa? Karena selama ini mindset tentang pijat bayi itu ya, itu ada sama bunda misalnya, ada sama ibunya. Padahal Hmm. eee, dengan kehadiran seorang ayah, ya dengan pijat bayi misalnya itu justru kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yakni pijat bayi itu bisa mendekatkan emosional. Artinya seorang ayah dengan anak itu bisa terikat hubungan emosional. Ya, ketika kita hayati, mulai dari melihat pandangan matanya, itu Hmm. sudah ada keterikatan. Nah, saya Hmm. sudah sampaikan bahwa saya alhamdulillah ya biasa umminya itu cemburu. Ya kenapa? Karena anak-anak semua dekat ke saya. Luar biasa. Ya, tapi Berarti Pak Anas repotnya mungkin sekarang bunda-bunda yang di sampingnya ada suaminya, ada bapaknya, langsung ditarik ya. Yuk oh nonton bareng. iya, ya jadi justru ketika cuma itu saya sudah sampaikan juga pekan sebelumnya di materi stunting itu bahwa repotnya kemanapun pergi, ya 1 detik tidak lihat bertanya, "Mana Abi? Mana Abi?" Jadi itu terlalu dekat. Ya, alhamdulillah ini sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan berbagi ilmu pijat bayi, fisioterapi ini kalau dari sisi eee, apa, terapis ya memang aktivitas saya sampai sekarang juga adalah terapis, ya, bukan cuma bayi, ya, seluruh gangguan-gangguan yang sifatnya adalah gerak itu saya masih kerja di luar, ya karena memang di kantor saya tidak mengakomodir untuk kegiatan-kegiatan terapis. Yang ada adalah kalau di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar itu ya memang fokusnya adalah pelatihan. Nah ini mungkin ke depan juga saya akan buka ya pelatihan yang dibawa Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan ke depan ini sudah bisa berjalan. Saya juga sudah hubungi kemarin Ketua IVI ya yang di Makassar. Ya ini supaya bisa kita kerjasama lebih banyak lagi. Jadi mungkin ke depan memang sertifikatnya itu sertifikat resmi. Ya kalau sekarang kan memang kita bagaimana supaya ilmu ini bisa terbagi dengan masyarakat luas. Saya tadi kutip dari moderator itu bahwa memang segala keilmuan itu diharapkan bisa saling bahu-membahu. Ya, contohnya misalnya ketika pembahasan stunting di pekan lalu, ilmu gizi itu sangat diperlukan. Ilmu gizi, ya farmasi itu sangat diperlukan bekerja sama. Ya termasuk dalam hal ini adalah pengobatan-pengobatan herbalis itu juga kita kerjasama. Jadi tidak bisa pijat bayi berdiri sendiri, ya tetap membutuhkan dukungan dari disiplin ilmu lain, tetapi setidaknya ini menjadi bekal atau modal dasar dalam lingkup rumah tangga untuk memberikan pertolongan pertama. Ya, misalnya materi kali kita ini adalah bagaimana demam, batuk, gangguan pencernaan ini bisa diatasi dengan pijat bayi. Ya, saya izin ya share screen dulu.
Ya, apa sudah nampak di layar? Ya, sudah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan materi kali ini, materi tentang demam, batuk, dan gangguan pencernaan. Artinya demam itu sebenarnya bukan penyakit. Ya, batuk juga bukan penyakit. Ya, kalau gangguan pencernaan ya itu penyakit. Tapi pada dasarnya ketika demam ini berlanjut, ya ini bisa menyebabkan penyakit yang lebih lebih gawat, ya misalnya bayi akan step, ya ada mungkin hal-hal yang lain bisa ditimbulkan dengan demam yang berkepanjangan. Ya sama juga dengan batuk. Batuk itu juga bukan penyakit. Ya ini sebenarnya konsep dasarnya demam, batuk itu adalah reaksi tubuh sehingga ketika ada ancaman gangguan, seharusnya bunda atau bapak yang ada di rumah itu tidak serta-merta dengan cepat menghentikan demam dengan obat yang instan. Ya, kenapa? Karena demam itu adalah cara kerja ya antibodi kita ya menghadapi virus, ya atau cara kerja antibodi kita menghadapi gangguan-gangguan yang ada dalam organ-organ kita. Ya, saya untuk yang pertama berkaitan dengan demam, ini bisa kita tahu meskipun secara meskipun tidak mengukur ya, meskipun tidak mengukur suhu bayi itu sebenarnya dengan menggunakan tangan itu sudah bisa dideteksi bahwa anak saya ini demam. Ya tentunya tidak dengan menggunakan telapak ini. Nah, kalau menggunakan ini biasanya tidak bisa terukur, harusnya menggunakan punggung tangan. Itu metode pemeriksaan yang sederhana. Ya, ketika sudah tidak seperti biasanya itu sebenarnya ada indikasi demam. Adapun misalnya termometer, yaitu untuk memastikan saja. Tapi kalau masih di atas 38 derajat Celcius itu masih dalam kondisi aman. Ya, demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi ketidakseimbangan antara produksi panas dan pengeluarannya. Ya, jadi ini reaksi tubuh ketika biasanya sih kalau demam itu ada virus. Ya, mau virus, bakteri, jamur, itu antibodi akan bereaksi dengan menimbulkan panas, yaitu secara fisiologi. Nah, ini penyebab demam itu pada dasarnya biasanya ada 3 ya. Ini yang banyak. Ada juga biasa yang kena mikroorganisme seperti jamur, virus, bakteri itu tanpa ada demam. Ya, itu yang berbahaya karena kita tidak tahu. Tidak ada peringatan dini bahwa ini ada virus. Ya, jadi selama ada demam, Bapak Bunda jangan terburu-buru ya kemudian langsung menyelesaikan dengan obat-obatan misalnya. Biarkan bekerja ya antibodi kita dulu. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi demam berikutnya maka tidak mempan lagi dengan dosis-dosis yang kecil. Misalnya kalau kita langsung berikan dosis yang besar. Artinya nanti ketika masuk 2 hari, 3 hari, baru kita belum ada solusi, barulah kemudian bisa kita solusi obat-obatan. Nah, itu pun kalau saya di keluarga saya pribadi, ya semenjak selesai kuliah tahun 2007 ya, tidak pernah konsumsi obat herbal. Obat farmasi. Ya, selama ini lebih ke herbal, ya baik itu herbal sudah dikelola dengan pabrikan maupun dengan herbal yang diracik sendiri. Jadi memang termasuk disiplin ilmu herbalis itu dibutuhkan kerjasamanya. Seperti misalnya sekarang balai yang di depan ini, di depan BTP itu ada balai kesehatan tradisional. Itu ada pengembangan jamu di situ. Ya kita biasanya kerjasama menyiapkan obat-obatan herbal. Ya. Jadi biasanya karena jamur, virus, bakteri itu reaksinya adalah demam. Terus yang kedua, biasanya ada tumor ya atau kanker.
Nah, ini sebenarnya bukan cuma tumor dan kanker, ketika ada organ-organ kita, apakah itu lambung, apakah itu di usus, apakah ada jantung, paru-paru yang mengalami pembengkakan, maka juga akan terjadi demam. Ya, kemudian yang terakhir itu penyakit metabolik ya seperti gangguan pencernaan ya. Ya, jadi ayah bunda juga jangan terburu-buru apalagi namanya mengklaim bahwa ini ada virus dan sebagainya. Karena anak-anak itu di setiap perubahan perkembangan itu biasanya demam. Ya, jadi dari 3 bulan masuk ke 4 bulan itu ada perubahan perkembangan dari biasanya tengkurap kemudian belajar untuk duduk 4 sampai 5 6 bulan itu biasanya demam. Ya, jadi jangan terlalu panik. Begitu pula dengan di usia duduk ketika mau berdiri, berjalan, apalagi kalau mau tumbuh giginya. Nah, ini jangan khawatir. Ya, mestinya kita tenang saja, apalagi kalau masih batas 38. Nah, ini tidak ada masalah. Kita bisa juga perhatikan gigi, jangan sampai ada giginya tumbuh, itu biasa yang bikin demam. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari pembengkakan. Ya. Selanjutnya, patofisiologi demam. Jadi demam itu bukan penyakit ya, jadi cuma reaksi pertahanan tubuh saja. Kenaikan suhu tubuh pada infeksi dinilai menguntungkan karena aliran darah makin cepat sehingga makanan dan oksigenasi makin lancar. Jadi kalau darah semakin banyak yang beredar itu juga bagus sebenarnya dari sisi oksigenasi. Maksudnya kadar oksigen yang beredar darah bagus. Tetapi kalau terlalu banyak lagi, nah ini yang tidak ini yang berbahaya. Ya, misalnya kalau sudah tidak nyaman, aliran darah cepat, ya, termasuk organ-organ vital itu karena demam itu ada di daerah visceral, daerah kepala. Nah, itu di situ ada otak, belum lagi di sekitar jantung juga biasanya ada, paru-paru itu biasanya di sekitar darah yang banyak. Kalau terlalu panas, itu bisa mematikan sel-sel otak, sel-sel jantung dan sebagainya ini yang kemudian sangat berbahaya. Ya, jadi itu yang kemudian kita kalau dipijat bayi sebenarnya bisa kita tangani pas kita merasa bahwa bayi kita ini lain daripada biasanya suhunya, bisa kita langsung melakukan pijat bayi. Ya, pijat bayi pada umumnya itu kan sudah dipelajari biasanya melalui YouTube, bisa juga dengan ini. Kalau untuk demam itu saya kira memang nanti saya jelaskan saja di mana kita fokusnya, ya karena titiknya itu berbeda-beda, ya tergantung jenis penyakit yang kita ingin selesaikan. Terus biasanya juga tanda-tandanya adalah ketika jumlah darah banyak di daerah visceral, daerah kepala, karena jumlah cairan darah itu kan sebenarnya sudah ada kadarnya, sehingga ketika darah banyak di daerah kepala maka kaki itu pasti dingin. Ya, ya kenapa? Karena darah semuanya beredar di daerah atas, ekstremitas atas. Ya, suhu tubuh terlalu tinggi, kerusakan jaringan vital, otak, jantung, paru ini yang dikhawatirkan terjadinya kejang, koma, dan kelumpuhan. Dan yang terakhir adalah dehidrasi. Ini kita khawatirnya kalau demam dibiarkan berlarut-larut, tidak ada pertolongan sama sekali yang kita lakukan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi malam itu sempat berpikir, ya, apakah kegiatan ini bisa berlanjut? Karena saya juga baru dari keluar kota ya, mungkin kena virus dan sebagainya, sempat batuk, demam. Alhamdulillah karena memang di keluarga kami itu mulai dari istri, ya anak-anak itu secara tidak langsung karena sering kami pijat, akhirnya juga mengetahui bagaimana cara pijat. Jadi saya tadi malam itu dipijat juga, ya dipijat juga sama istri, dipijat juga sama anak. Jadi luar biasa pengaruhnya, ya pengaruh pijat ini terhadap demam dan sebagainya. Saya
kalau dari sisi pengalaman, alhamdulillah ya, di masa-masa corona, inilah yang kemudian saya terapkan. Dan selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan ya pada bayi atau balita, itu tadi yang saya sampaikan bahwa yang pertama setidaknya orang tua tenang dulu, ya, jangan langsung panik. Ya. Kemudian orang tua melakukan pemeriksaan suhu, ya, sediakan termometer kalau ada. Kemudian orang tua mengidentifikasi jenis demam. Ini bisa dilihat tanda-tandanya. Ya, misalnya ketika 1 hari demam, tiba-tiba hari kedua ada bercak, itu berarti virus. Ya, ketika demam, tiba-tiba bercampur juga batuk, pilek, itu virus juga. Ya, biasanya sih virus itu masuk kalau kita orang dewasa ya. Ini anak-anak kan tidak bisa bicara. Tapi ini pengalaman untuk virus. Ketika kita orang dewasa kena virus, itu yang pertama kali sakit itu pinggang. Sakit sekali daerah pinggang, tidak pernah jatuh, tidak pernah apa-apa, tiba-tiba sakit daerah pinggang, sendi-sendi pada umumnya, lebih banyak di tulang belakang. Habis itu ketika virus baru masuk di apalagi namanya, di daerah hidung, ya reaksinya kan bersin. Tapi kalau sudah batuk, ya berarti virus sudah masuk daerah tenggorokan. Ini bisa kita deteksi sendiri kalau kita orang dewasa, karena anak-anak dengan dewasa sama saja sebenarnya. Demam itu sama saja, yang membedakan umur kita atau fisik kita yang membedakan. Tetapi pada dasarnya patofisiologi, fisiologi itu semuanya sama. Ya, kemudian ini menyiapkan obat herbal ya. Kalau saya sendiri ini bukan promosi ya, artinya memang terserah karena obatnya ini banyak dijual di toko-toko herbal. Biasanya untuk anak-anak ya, apalagi kalau masih bayi, taruhlah misalnya 1 tahun, itu sudah bisa konsumsi kayak Golgi. Itu ada teripang mas, silahkan dicari di toko-toko herbal, itu sangat ampuh, baik itu ada peradangan, ada karena virus, itu alhamdulillah cepat selesai. Dan ketika dikombinasi dengan pijat bayi, maka ini lebih cepat, reaksi obat lebih cepat. Kenapa? Karena pada saat pijat bayi itu metabolisme juga terjadi, pembuluh darah juga lancar, ya, termasuk reaksi-reaksi saraf ini juga berjalan dengan baik. Ya, jadi termasuk pengobatan makanan ya. Sekarang ada pengobatan makanan saya biasa juga terapkan ke anak-anak. Anak-anak ataupun orang besar yang sakit itu ibaratnya dia seperti seperti orang ngidam. Ya, seperti orang ngidam. Jadi ketika dia minta sesuatu, maka itu sebenarnya permintaan dari dalam. Penuhi saja. Ya, penuhi saja. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba panas, ya biasanya sih kalau saya panas mau makan buah, biasanya dia paling doyan itu makan buah semangka. Ya, kenapa? Karena semangka memang sifatnya dingin. Ya, ini bisa kita padukan semua informasi-informasi ini secara empiris ya. Ini juga saya alami, dan alhamdulillah pengobatan tadi herbal dengan makanannya. Kenapa? Karena kalau diterapi ya, kemudian tidak disiapkan juga asupan gizi yang sehat, itu juga memperlambat penyembuhan. Jadi ini semuanya saling terkait, antara gizinya, terkait dengan obat-obat yang aman, dan yang ketiga adalah reaksi fisik dengan pijat bayi. Selanjutnya tindakan terapi ya pada pijat bayi. Nah, ini kalau ayah bunda biasa melakukan pijat bayi, itu kita fokus ke daerah punggung. Ya, kenapa ke daerah punggung? Karena daerah punggunglah semua daerah saraf-saraf yang berkaitan dengan daerah-daerah organ kita, baik yang daerah dalam maupun daerah luar, itu semua sumbernya dari daerah punggung. Apalagi daerah punggung itu ada saraf
saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, kalau dulu saya tidak tahu sekarang di rumah sakit apakah juga sudah terapkan ketika suhu panas tinggi atau demam itu kompresnya bukan justru kompres dingin, ya, tapi kompresnya adalah kompres air hangat. Ya, kenapa air hangat? Ya karena air hangat inilah sifatnya panas. Nah, ini akan memicu keringat, jadi intinya ketika suhu badan kita tinggi atau suhu badan bayi tinggi atau demam, itu hawanya panas. Kalau kita kasih air dingin atau air es, itu justru yang bereaksi adalah saraf panas. Ya, karena selalu mengimbangi saraf panas. Tetapi kalau dikasih yang panas, justru yang bereaksi adalah saraf dingin. Ya, sehingga biasanya kalau sudah demam, dilakukan pijatan bayi pakai minyak yang sifatnya hangat, itu lakukan sampai bayi berkeringat. Ya, kalau sudah berkeringat, insya Allah itu demamnya sudah secara signifikan itu akan turun. Ya, jadi akan berkeringat, hawa keringat itu kan dingin. Ya, kemudian bisa juga dengan atur posisi tubuh bayi dengan konsep peregangan atau teori cairan tubuh. Jadi darah itu yang bikin demam, darah yang kemudian beredar banyak di daerah kepala sehingga demam. Sehingga karena darah ini sifatnya adalah cairan, maka dia juga berlaku hukum air mengalir. Ya, jadi hukum air mengalir. Jadi air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Ya, jadi sebenarnya bayi itu ditinggikan bantalnya. Jadi darah itu tidak lagi di kepala, tapi mengalir ke daerah-daerah perut misalnya, atau ke daerah kaki. Ya, kalau kakinya panas juga, kakinya juga dipakaikan bantal. Jadi darah itu menyebar ke perut. Nah, kenapa biasanya orang yang demam atau orang yang pilek, orang yang flu, gangguan pencernaan juga, ya kenapa? Karena darah itu beredar di daerah kepala, sehingga tidak ada darah yang di daerah pencernaan itu kurang, sehingga biasanya pencernaannya juga pencernaannya juga terganggu. Ya, itu sudah otomatis itu. Jadi kalau sudah demam itu biasanya pencernaannya juga terganggu. Itu sudah rumusnya. Ya, jadi harus diselesaikan dua-dua, pencernaannya, daerah demamnya juga diselesaikan dan sebagainya. Ini saling terkait ya. Kemudian kita pindah ke pembahasan tentang batuk. Batuk ini adalah respon alami tubuh. Ya seperti saya sekarang ya, batuk. Batuk adalah respon alami tubuh mengeluarkan benda asing, kuman, virus, debu, dan atau iritasi di saluran pernapasan. Nah, ini artinya virus sudah masuk di tenggorokan kalau sudah batuk. Biasanya batuk disertai dengan lendir. Nah, ini cara tubuh juga supaya daerah tenggorokan tetap lembab. Ya, kalau tidak ada lendir gitu kasihan, luka, iritasi itu tenggorokan kalau tidak ada lendir. Makanya biasa ada yang batuk tanpa lendir itu luar biasa sakitnya, sakit juga dadanya. Ya, jadi penanganan batuk ini perlu segera dilakukan bila sudah berlangsung lama dan ditandai dengan gejala lain seperti demam. Ini juga demam ya. Ini saya yang terkait juga tadi, demam, sesak napas, dan dahak berwarna kuning kehijauan itu sudah bercampur darah. Nah, ini kalau tidak dialami dalam waktu yang panjang, biasanya kalau di balai paru itu ya sudah dikasih obat yang rutin dilakukan 6 bulan atau 9 bulan. Ya, kasihan kalau bayi yang harus seperti ini. Saya lanjut. Penyebab batuk ini bisa karena udara berpolusi. Hal ini normal karena merupakan respon tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Gangguan penyakit pernapasan seperti pilek, flu, atau alergi. Nah, ini juga biasa ada batuk karena alergi ya. Ada alergi coklat, ya ini macam-macam.
penyakit asma dan gangguan pengembangan paru. Jadi sejak kecil juga sebenarnya bayi itu bisa dilihat, oh ini ada potensi ke asma dan sebagainya. Tergantung model dadanya, itu bisa dilihat, oh ini ada gejala-gejala ke asma dan sebagainya. Ya, termasuk penyakit asam lambung. Tapi kalau bayi jarang ada penyakit asam lambung. Ya, ini justru yang banyak adalah orang dewasa. Ya, kalau GERD ini sebenarnya kalau bayi biasanya menyusu atau minum tiba-tiba keluar dengan sendiri, itu normal karena memang di daerah pencernaan itu belum apa namanya, belum sempurna. Jadi makanan masuk, katupnya itu terbuka. Jadi itu tumpah dengan sendirinya. Itu bukan sesuatu masalah. Tetapi orang dewasa kalau kena mah, kena GERD, ini juga bisa seperti itu. Nah, ini bisa batuk. Kenapa? Karena asam lambung sampai ke tenggorokan. Nah, ini nanti insya Allah ke depan juga memang saya mau bagi ya bagaimana pengobatan komprehensif asam lambung. Tapi ini insya Allah mungkin kita buka dulu kelas-kelas pijat bayi, ya, kemudian berbagi lagi dengan asam lambung, karena ini sebenarnya yang sering kali diabaikan karena dianggap sebagai penyakit komplikasi. Ya, padahal penyakit lambung itu adalah sumber dari segala macam penyakit. Ya, asam lambung kemudian tidak diatasi, dia bisa jadi GERD, bisa sakit dada kiri, bisa gangguan pernapasan. Ya, biasanya gangguan pengembangan paru karena eh, pernapasan dada, pernapasan perut tidak berfungsi maksimal, perut begah, dan yang lain-lain. Itu nanti saya juga sudah buktikan teori-teori komprehensif ini, alhamdulillah banyak yang kemudian mendapatkan kesembuhan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tindakan terapi pada batuk pada bayi atau balita demam, fokus pijatan pada daerah punggung. Kalau tadi khusus untuk demam itu fokusnya kepada tulang belakang, memang mulai dari leher sampai ke panggul. Ya, kalau khusus untuk yang batuk, fokusnya kepada daerah punggung saja. Biasanya si daerah tulang belikat itu sakit sekali. Nah, ini baik anak-anak maupun orang dewasa itu pasti sakit di daerah punggung. Kalau di eh, anatominya itu di cervical 7 itu paling sakit di situ. Ya, kemudian gerakan tepuk-tepuk dan vibrator untuk mengeluarkan lendir. Jadi terkadang bayi itu sebenarnya sebenarnya banyak lendirnya, ya, tetapi susah keluarnya. Ya, makanya nanti bisa kita periksa, oh ini lendirnya ada daerah depan, belakang. Itu nanti konsepnya sama dengan konsep cairan. Ya, cairan itu justru akan keluar ke daerah yang rendah. Jadi ada nanti posisinya termasuk di tepuk-tepuk itu atau di gerakan vibrator. Nah, biasa kalau ada yang pergi ke rumah sakit paru-paru atau ke klinik-klinik paru-paru, itu biasanya ditepuk-tepuk seperti ini. Itu gunanya untuk mengeluarkan lendir, ya, melepaskan lendir dari perlengketan. Ya, terus kemudian memancing refleks batuk. Ya, kenapa? Karena kalau sudah lama batuk, sudah banyak lendir, biasanya refleks batuk ini hilang. Ya, refleks itu tidak bisa lagi mengimbangi karena sudah terlalu banyak lendirnya. Akhirnya ada gerakan tertentu, misalnya seperti ini, langsung di klik, itu langsung batuk. Jadi kalau sudah dilakukan vibrator, diklik, itu langsung batuk. Pada saat batuk, itu keluarlah lendirnya. Nah, ini nanti bisa kita kalau memang berminat, ya ini pijat bayi yang selama ini diajarkan adalah pijat bayi secara umum. Kami sebenarnya membuka kelas, ya, fokus untuk pengembangan, ya, fokus kepada mengatasi penyakit-penyakit, ya, termasuk bisa mengenali gangguan dini pada bayi. Kemudian
senam bayi untuk membuka rongga pernapasan adalah bila ada indikasi gangguan pernapasan. Ya, jadi gangguan pernapasan itu ada dua ya. Ada yang susah bernapas, ada juga yang susah mengeluarkan napas. Biasanya kalau bayi yang napasnya pendek, terengah-engah itu gangguan pengembangan paru. Jadi cukup buka buka rongganya seperti ini. Ada juga seperti ini, itu membuka rongga semua. Itu bisa dilihat di tutorial pijat bayi misalnya. Itu semuanya bisa membuka pernapasan bayi. Ya. Kemudian ini materi kita yang terakhir ya terkait dengan gangguan pencernaan pada bayi. Ini biasanya tanda-tandanya muntah ya, ya, misalnya muntah, kurang nafsu makan, kolik. Kolik ini biasa sakitnya luar biasa. Perut kembung, kalau perut kembung itu bisa kita deteksi dengan menempatkan tangan kita di daerah perut kiri, kemudian kita ketuk-ketuk, atau bisa juga seperti ini. Itu kedengaran suaranya seperti gendang. Ya, kemudian biasanya diare, sembelit, BAB berdarah ini biasanya juga saling terkait tadi dengan penyakit demam, penyakit batuk. Ini tidak lepas daripada gangguan pencernaan. Ya, kenapa? Karena itu tadi distribusi darah kurang di perut. Ya, darah justru banyak beredar di daerah kepala. Ya, biasanya juga di kaki. Ya, kadang juga apalagi namanya kadang juga semuanya di daerah kepala, kaki itu terasa dingin. Ya, itu tergantung kita bisa mendeteksinya. Biasanya sih kalau anak-anak misalnya kolik itu tangan dan kakinya itu biasanya seperti ini. Ya, kakinya juga seperti ini. Dia kelihatan termasuk untuk mengetahuinya itu pada saat tengkurap justru malah diam. Karena pada saat tengkurap dia itu ada tekanan daerah perut. Ini sebenarnya adalah pijatan. Ini terasa enak. Ya, untuk mengetahuinya cukup dikasih tengkurap, itu berhenti menangis. Ya. Kemudian untuk perut, ini kita fokus pada daerah perut ya. Ada biasa yang pijat itu yang searah dengan jarak jam. Ada juga yang seperti ini. Pokoknya fokus ke daerah perut. Ya, sebenarnya kalau kita sudah lakukan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan pijat bayi mulai dari A sampai Z itu sebenarnya sudah menjadi solusi. Ya, apakah itu demamnya, batuknya, pencernaannya. Tetapi terkadang memang bayi satu tanda saja. Ya, kalau demam saja ya fokus ke daerah punggung. Ya, kalau kalau batuk ya fokus ke daerah leher misalnya leher servikal 7 ya. Kalau misalnya gangguan pencernaan karena terkadang anak-anak tidak demam, tidak juga batuk, tapi gangguan pencernaan, ini fokus kepada perut. Ya, dan sebenarnya ada satu gerakan kunci ya, ada satu gerakan kunci. Tidak mesti kita lakukan semua, cukup 1-2 gerakan itu sudah mewakili pijat bayi, apalagi waktu kita mungkin terbatas ya, dan kita mau tidak menyanyiakan waktu bersama dengan anak-anak kita, ya bisa dengan gerakan-gerakan apalagi namanya kita lakukan satu gerakan yang sifatnya mulai saraf kepala sampai kaki itu terulur semua. Ini sekira dari saya cukup ya. Kalau pijat bayi sebenarnya secara umum bisa dipelajari ya, dipelajari di YouTube. Kecuali kalau mau memang pijat bayi yang lebih fokus kepada penyakit-penyakit tertentu, ya mungkin nanti bisa kita buka kelas misalnya khusus untuk pijat bayi. Jadi ini sudah menjadi pengembangan. Ya, kalau pijat bayi yang selama ini ya semua pelajari ya kayak bidan. Kalau perawat alam, kalau di fisioterapi memang menjadi satu mata kuliah ya. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ayah Bunda
sharingnya dari Pak Anas tadi ya tentang pijat bayi. Banyak sekali kita dapat pengetahuan meskipun belum langsung praktek Bapak Ibu. Tapi banyak sekali insert-insert menarik, pengetahuan-pengetahuan baru yang kita tahu. Dan boleh jadi ayah bunda di sini ternyata selama ini saya salah. Saya kompresnya pakai air dingin misalnya. Ya, ternyata sekarang ada kajian-kajian yang lebih up to date lagi. Ya, mungkin kalau air dingin 10 tahun yang lalu, ternyata sekarang ditemukan lagi satu fakta baru. Ya, ternyata justru bukan air dingin ya Pak Anas ya, harusnya pakai air hangat. Nah, itu akan lebih maksimal. Dan buat ayah bunda yang sering menggunakan obat-obat farmasi terutama ya ternyata ada metode yang bisa memaksimalkan peran obat itu, yaitu dengan metode pijat. Nah, ini insya Allah akan menjadi salah satu solusi buat kita. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kelasnya Pak Anas hari Kamis malam Ayah Bunda. Jadi pukul 20.30. Dicatat ya, 20.30 insya Allah hari Kamis. Hari Kamis nanti ini ya, hari Kamis 20.30 kita ketemu lagi dengan Pak Anas. Karena tadi sebenarnya saya penasaran nih Pak Anas ya. Dan saya yakin penasaran saya ini mewakili seluruh penasarannya peserta. Katanya kan pembawa acara yang baik itu, host yang baik itu, host yang bisa mewakili perasaan peserta. Pasti tadi ayah bunda semua greget ya, kalau boleh Pak Anas praktek dong tadi caranya untuk kasih apa pada yang klik untuk batuk itu caranya gimana, diklik supaya bisa batuk, anak-anak dikeluarkan lendirnya seperti apa. Ya mudah-mudahan nanti di hari Kamis nanti Pak Anas maulah berbagi sedikit Pak praktek-prakteknya ya dengan kita semua, bagaimana sih memposisikan tadi saya dengar Pak Anas bilang kalau lendir itu harus posisinya ya tabiat air ya, pasti mencari daerah yang lebih rendah, bagaimana anaknya di bayinya diposisikan biar lebih cepat keluar lendirnya. Jangan sampai ayah bunda ya kita salah posisi, bukan lendir yang keluar. Ternyata anaknya tambah sakit ya. Jadi sekali lagi ayah bunda kita ketemu lagi ya hari Kamis insya Allah pukul 20.30. 20.30, jadi yang punya bayi mungkin yang punya anak, mudah-mudahan jam 20.30 anak-anaknya sudah tidur sehingga bisa lebih fokus ayah bundanya untuk ikut kelasnya Pak Anas di 20.30 free Bapak Ibu, ayah bunda semua free. Dan kita akan membahas tentang bagaimana pijat bayi itu bisa sangat berpengaruh dengan tumbuh kembangnya bayi kita. Dan untuk yang lebih serius lagi, ya ini sebelum saya buka sesi tanya jawab untuk ayah bunda semua, insya Allah ini yang akan full praktek ayah bunda semua. Saya share screen dulu ya, izin share screen dulu. Nah ini, kita punya kelas dengan Pak Anas insya Allah ya. Nah ini yang lebih advance lagi ya, lebih rinci lagi, full praktek. Bapak Ibu semua ya, ayah bunda semua, ini full prakteknya kita insya Allah dengan Pak Anas ya. Nama asli beliau Nastang ya, nanti bilang oh ini Pak Anas atau Pak Nastang nih yang bawa materi ya. Nama asli beliau adalah Pak Nastang. Kami akrabnya menyapa beliau dengan Pak Anas. Jadi insya Allah ayah bunda kita buka kelas hari Ahad tanggal 12 Januari 2023. Mulai pagi sampai kurang lebih jam 1 siang kita live. Jadi ayah bunda dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti siaran ini, siarannya live. Nanti akan dibagi link Zoom khususnya ya, dan di sini kita akan full praktek. Ayah bunda tadi yang penasaran bagaimana mengklik supaya batuk, kemudian bagaimana vibrator tadi ya menggetarkan bayinya. Awas ayah bunda jangan salah menggetarkan bayi. Nanti bukannya tambah sehat, justru kesleo bayinya ya. Nah itu semua harus dipraktekkan ayah bunda. Harus ada prakteknya, bagaimana cara megangnya, kemudian bagaimana cara menggetarkannya dan seterusnya. Kita akan full praktek di hari Ahad tanggal 12 Januari 2023 jam 9 sampai jam 1 siang. 9, 10, 11, 12, 4 jam. Ayah bunda, 4 jam kita akan bersama dengan Pak Anas langsung praktek.
Investasinya murah sekali kalau untuk kesehatan bayi kita, hanya 197.000. Ini untuk yang early bird yang daftar mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari. Kelasnya kita buka tanggal 12, jadi yang di atas 10 Januari akan mendapatkan harga normal yaitu di angka 250.000. Ya, yang mau early bird, yang mau mendaftar lebih cepat silahkan di 197.000. Mau sekarang setelah acara juga silahkan Ayah Bunda, sebelum tanggal 10 masih dapat diskon di harga 197.000. Saya kira angka ini untuk kesehatan bayi kita tidak ada apa-apanya lah. Angka ini untuk kita dapat keterampilan dari Pak Anas yang memang background beliau adalah seorang fisioterapi yang bertahun-tahun menuntut ilmu. Nah, beliau akan sharing ke kita 4 jam full praktek bagaimana mijit bayi yang benar, bagaimana pijat bayi yang disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Nah, ini juga menarik nih Ayah Bunda. Biasa kita cara pijit bayi 3 bulan dengan cara mijit anak 3 tahun disamakan semua. Ah, ini tidak efektif nih. Nanti Pak Anas akan berbagi dengan kita bagaimana pijat bayi itu akan disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Supaya apa? Supaya pijitnya bisa lebih efektif. Mungkin Pak Anas bisa bantu saya. Apalagi yang bisa kita dapatkan di kelas ini? Pak Anas, kasih spoiler sedikit sama Ayah Bunda. Kasih bocoran-bocoran sedikit nih Pak Anas. Di yang full praktek ini apalagi Pak Anas yang bisa kita dapat? Ya, insya Allah dikasih modul ya. Artinya Ya, ada modul soft ya copy ya. ada modulnya, termasuk free konsultasi ada nanti kita buka WA grupnya. Ya, ketika ada permasalahan ya bisa kita konsultasikan. Ya, mau nelpon juga boleh. Ya, Boleh. jadi Ya, jadi ini luar biasa fasilitas yang Pak Anas berikan ke kita. Ada soft copy modulnya Ayah Bunda, kemudian ada free konsultasi, dan yang terpenting 4 jam itu kita full praktek Pak Anas ya, langsung. Jadi kita tidak mengawang-awang. Kalau tadi kan masih banyak mengawang-awang ya, Ayah Bunda, vibrator itu yang gimana sih, menggetarkan yang bagaimana sih, mengeluarkan lendir caranya gimana sih. Insya Allah nanti di hari Ahad, catat tanggalnya Ayah Bunda, 12 Januari 2023 jam 9 sampai 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan ketemu dengan Pak Anas. Ayo cepat amankan tiket kita, amankan kursi kita di pelatihan teknik pijat bayi yang disesuaikan dengan tumbuh kembang bayi. Kalau yang masih ragu-ragu, boleh ikut dulu di kelas Kamis malam nanti. Silahkan Ayah Bunda ikut kembali di Kamis malam, masih free. Ya, kita berbagi pengalaman lagi yang free. Kalau yang ingin yang lebih eksklusif, ingin yang full praktek, kita ketemu di hari Ahad 12 Januari 2023. Baik, itu informasi acara terdekat dari bikin workshop untuk ayah bunda semua yang punya bayi dan ingin belajar tentang teknik pijat bayi. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Silakan ayah bunda yang mau bertanya boleh raise hand. Bisa langsung berinteraksi dengan Pak Anas ya. Silakan di on mic kalau yang mau bertanya langsung. Yang malu-malu bertanya langsung, sebenarnya tidak perlu malu sih. Silahkan langsung di kolom chat. Silahkan ayah bunda sekalian yang pengen langsung bertanya, bisa berinteraksi langsung. Yang mau berinteraksi langsung boleh di raise hand dulu, nanti saya persilahkan. Kemudian untuk mungkin yang kendala sinyal dan sebagainya bisa bertanya lewat bertanya lewat chat. Silahkan ayah bunda semua. Kita ada di sesi tanya jawab hari ini. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya, mumpung bersama kita ada ahlinya ya, ahli fisioterapi, dan memang beliau disiplin keilmuan akademiknya itu di bidang fisioterapi ya, pernah berpengalaman di rumah sakit, kemudian pernah juga di puskesmas, sekarang sementara aktif di Bapelkes Kota Makassar. Silakan kepada ayah bunda semua yang ingin berinteraksi, yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kemudian kalau yang masih malu-malu ya boleh di chat pertanyaannya. Kita akan diskusikan dengan Pak Anas. Ya.
Pak Anas, ini kalau kita lihat ya tentang pijat bayi ini, kalau apa ya, kalau persepsi umum yang timbul di masyarakat kan kalau pijat itu lebih ke pengobatan yang sifatnya tradisional, mindset masyarakat itu masih seperti itu. Tapi ternyata ketika saya kenal Pak Anas lebih jauh, saya banyak bercerita dengan Pak Anas, ternyata pijat bayi ini menjadi salah satu model terapi untuk kesehatan. Kenapa kayak eh, pijat ini terutama juga mungkin kalau fisioterapi juga secara umum Pak Anas ya kayak bargaining positionnya itu masih agak kurang bergengsi Ya, dibanding dengan model-model pengobatan kesehatan yang lain. Mungkin Pak Anas bisa berbagi dengan kita sambil menunggu interaksi dari peserta kita. Silakan Pak Anas. iya, betul ya, bahwa pijat bayi ataupun pijat ya massage secara umum itu ini adalah sebenarnya salah satu modalitas di fisioterapi. Jadi di fisioterapi itu banyak modalitasnya. Ada biasanya inframerah, ya biasanya ada gelombang elektromagnetik, ya ada terapi latihan, ya ada manual terapi itu termasuk ultraviolet. Ultraviolet itu sebenarnya banyak modalitasnya, tetapi pijat ini atau massage inilah pengobatan yang paling simpel. Ya, kenapa? Karena bisa dilakukan di mana saja, termasuk bisa dilakukan gampang ditiru sebenarnya, ya gampang terreplikasi ke orang-orang. Cuma memang lebih ke apa lagi namanya? Biasanya mungkin karena kurang kurang promosi ya, termasuk fisioterapi juga. Kemarin saya sempat tanya di pusat, kenapa fisioterapi kemudian tidak dilibatkan lagi di kesehatan haji. Dulu kan 2008 itu kita dilibatkan untuk penanganan cedera misalnya. Ya, tapi tahun 2009 mungkin karena kurang promosi, akhirnya tidak dipakai lagi. Termasuk dulu ada istilahnya desa siaga, tuksus. Nah, itu semuanya disiplin ilmu ada. Hmm. Ya, ada gizinya, kesehatan masyarakatnya, kesehatan lingkungannya, farmasinya. Tapi fisioterapi tidak dilibatkan. Artinya memang ini kurang promosi saja. Saya Hmm. ambil acuan di puskesmas ketika bekerja di puskesmas Petingaluang itu. Ya memang ini sudah terbukti ya bahwa bayi yang datang dalam keadaan gizi buruk, dulu istilahnya gizi buruk, belum ada istilah stunting, itu alhamdulillah ya rutin terapi, kemudian penanganan gizinya juga ini kita kerjasama dengan orang gizi. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu yang tadinya cuma kulit dengan tulang, alhamdulillah sudah berisi kembali. Jadi ini Hmm. yang kemudian saya yakin bahwa ini cuma karena kurang promosi saja, ya kurang promosi saja. Ya. Jadi insya Allah kalau kita semakin teredukasi dengan Ya, fisioterapi, terutama hal pijit ini kita bisa merasakan ternyata banyak sekali manfaat Pak Anas ya di balik iya betul. fisioterapi itu. Ya terutama untuk anak-anak ayah bunda semua ya. Boleh jadi ayah bunda ya kita juga termasuk orang yang kurang teredukasi ya, kurang teredukasi dengan fisioterapi ini sehingga mungkin kita ya tidak terlalu melirik ya tentang model pijit bayi ini. Tapi ternyata pijit bayi ini luar biasa manfaatnya untuk anak kita nantinya. Baik. Nah, ini sudah ada yang berinteraksi dengan kita, Pak Anas. Kalau tadi Pak Anas bilang biasanya kalau pijat bayi itu yang antusias adalah ibu-ibu. Nah, di sini memang banyak nih ibu-ibu yang yang ikut ya, Pak Anas ya. Kebanyakan ibu-ibu. Tapi yang bertanya nih bapak-bapak nih, Pak Anas. Ya, artinya memang bapak-bapak sekarang sudah melek ya, sudah literasinya tentang pijit bayi mudah-mudahan bagus ya. Ini dari Pak Anwar ya. Izin bertanya, kami memiliki anak usia 2 tahun tapi berat badannya masih di bawah normal. Mungkin Pak Anwar bisa di chat lagi berat badan anaknya berapa supaya Pak Anas bisa lebih detail ya. Jangan sampai menurut Pak Anwar kurang, ternyata Pak Anas bilang, oh ini sebenarnya mendekati normal. Mungkin bisa didetailkan Pak Anwar, berapa berat badan anaknya?
2 tahun tapi berat badan masih di bawah normal. Padahal pola makan normal, konsumsi susu juga cukup. Mohon kiranya ada kiat-kiat khusus untuk kami semacam penanganan mandiri ya. Yang bisa Pak Anas bagi. Ini ada Pak Anwar dan mungkin ini juga keluhan kebanyakan ayah bunda semua ya. Anaknya berat badannya tidak normal. Nah, ini kira-kira dari segi pandangan dari segi seorang fisioterapis ini seperti apa Pak Anas? Silakan. Ya, baik ya. Ini sudah 2 tahun berat badan masih di bawah normal. Ini kita bisa lihat di skala pengukuran ya di ilmu gizi itu. Saya juga tidak pahami betul, tetapi memang sudah ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya 2 tahun itu seharusnya berapa kilo. Tetapi di luar daripada itu kita sebenarnya boleh abaikan dulu ya persoalan berat badan. Kita lihat bagaimana bagaimana aktivitasnya. Ya, jangan sampai memang anaknya super aktif. Ya wajar kalau memang berat badannya itu tidak bisa cepat berkembang. Ya, apalagi kalau memang sering 2 tahun itu biasanya sudah sering ngemil. Ini juga bisa mengurangi nafsu makan. Solusinya tetap ya kami solusinya adalah pijat bayi dan ini fokus ke daerah punggung. Kita lakukan biasanya pagi sebelum mandi. Itu biasanya mau tidur juga kita pijat lagi. Jadi ketika tidur maksimal, kemudian makannya juga maksimal, itu insya Allah mempercepat pertumbuhan berat badannya. Ya, tetapi sekali lagi bahwa ada faktor-faktor lain yang kemudian bisa kita perhatikan. Ya, ngambilnya bagaimana, MSG-nya bagaimana. Ya, ini sangat erat kaitannya juga dengan ilmu gizi. Ini sangat erat kaitannya dengan ilmu gizi. Di sini kayaknya ada senior saya ini di ilmu gizi, ada Ibu Santi Anwar ini, sama-sama di BPK Makassar itu setidaknya ilmu gizi itu bisa memberikan solusi ya selain itu ilmu fisioterapi kemudian bisa memacu ya nafsu makannya ya, jadi nafsu makan ditingkatkan, gizinya juga disiapkan, insya Allah bisa menjadi solusi yang mantap untuk menyelesaikan persoalan berat badan misalnya di bawah normal ya. Kalau sekarang menjadi program pemerintah ya stunting ya. Ya. Tapi lihat saja dulu bagaimana reaksinya, bagaimana kesehariannya. Kalau aktif ya tidak ada masalah. Baik. Ini mungkin yang Pak Anas boleh lebih eksplor lagi lebih dalam. Biasanya kan kalau anak malas makan ya dikasih suplemen dan sebagainya Pak Anas ya. Rata-rata orang tua mengambil langkah seperti itu. Kalau kajian ilmiahnya kok bisa pijit itu berhubungan bisa meningkatkan nafsu makan anak Pak Anas. Itu pun dipijit di punggung ya tadi katanya. Ya. Ya itu gimana nih apa namanya pembahasan ilmiahnya Pak Anas, pijit sama nafsu makan. Ya, jadi berkaitan dengan nafsu makan, ketika kita fokus daerah punggung mulai dari leher ya sampai ke tulang apa lagi namanya? Apa bahasa Indonesia kalau Tulang ekor. panggul ya, panggul. Ya, itu sebenarnya di situ ada saraf motorik apa namanya? Ada saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, ini makanya cara pijatannya itu berbeda. Ya, di daerah leher dengan daerah panggul itu atau di atasnya pantat itu dilakukan dengan searah dengan arah jarum jam. Baru di situ dilakukan dengan lembut, yaitu untuk merangsang saraf parasimpatis yang menimbulkan rasa senang, termasuk semua yang enak-enak, termasuk efek sedatifnya. Di situ yang kemudian bisa memunculkan rasa senangnya bayi. Ya, apalagi kalau dilakukan senam bayi itu bayi akan tertawa dan sebagainya. Di satu sisi, mulai dari daerah tulang belikat sampai sejajar dengan pusat, kalau ditarik ke belakang, itu jalur terapinya itu ditekan keras, kemudian
berlawanan dengan arah jarum jam itu untuk menonaktifkan saraf simpatis. Itu saraf simpatis semuanya yang jelek-jelek, yang mengendalikan tekanan darah tinggi. Misalnya kalau tekanan darah tinggi itu yang aktif, pencernaan tidak normal. Jadi ini bukan untuk anak-anak saja ya, orang dewasa pun berlaku hukum pijatan. Jadi ketika memahami dan mengetahui pijat bayi, maka sebenarnya bisa kita terapkan ke seluruh yang selama yang penting orang ya. Insya Allah bisa diterapkan. Kaitannya dengan suplemen misalnya ataupun obat-obatan itu ketika dilakukan pijatan, metabolismenya lancar, darahnya lancar, pembuluh sarafnya juga bagus, itu justru mempercepat metabolisme. Jadi kalau ada penyerapan, ada minum vitamin itu lebih cepat bereaksi. Ya justru kita tidak menafikan ya, ya silakan kalau yang mau pakai itu. Tapi pijatan ini justru menambah ya, mempercepat reaksi obat-obatan kalau kita menggunakan suplemen misalnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Anas ya dan ayah bunda semua. Ternyata itu boleh jadi ada yang sama dengan saya juga baru dapat ilmu baru. Ternyata untuk meningkatkan nafsu makan anak-anak selain kita memberikan suplemen dan sebagainya, bisa juga dengan pijat bayi. Dan menarik tadi Pak Anas ya, ternyata pijat bayi ini bukan cuma diterapkan untuk anak-anak saja, ternyata bisa juga diterapkan untuk orang dewasa. Jadi bukan cuma untuk bayi, tapi bayi yang sudah besar juga bisa Pak Anas ya. Ya jadi menarik sekali ya ayah bunda tentang model pijat bayi ini. Dan sekali lagi untuk ayah bunda yang ingin lebih memperdalam ilmunya, kita ketemu lagi free di hari Kamis malam 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Artinya kalau yang ada di barat, karena saya lihat di sini ada beberapa yang dari Indonesia bagian barat ya. Ada yang dari Madiun, ada yang dari barat. Berarti di barat kalau di sini kita ketemu 8:30, di sana 8:30. Atau ada yang di wilayah Indonesia Timur, ya berarti kita ketemunya 9:30 malam waktu Indonesia Timur. 20.30 waktu Indonesia bagian tengah kita ketemu lagi di hari Kamis. Dan tadi Pak Anas sudah memberikan model ya, model pijit. Tapi Bapak Ibu kan pasti masih mengawang-awang ya, di belakang yang mana. Kalau mau yang lebih detail lagi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi informasinya, di hari Ahad tanggal 12 Februari nanti, kita akan ketemu dan kita akan full praktek di kelas teknik pijit bayinya kita ya, di teknik pijit bayi jam 9.00 sampai 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Di sini akan kita full praktek dan Pak Anas akan memberikan bagaimana yang belakang itu yang mana, kemudian pijitnya searah jarum jam itu yang seperti apa dan sebagainya akan diberikan di acara ini ya, di acara teknik pijit bayi yang disesuaikan dengan tumbuh kembang bayi. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bisa berpartisipasi dengan bikin workshop dan Anas tentu nantinya. Ini ada respon balik dari Pak Anwar sambil saya memberikan kesempatan juga kepada Ayah Bunda semua yang mau bertanya silahkan. Boleh lewat kolom chat, boleh juga dengan yang mau berinteraksi langsung silahkan langsung on mic. Ini ada respon balik dari Pak Anwar, Pak Anas. Apakah dengan pijat bayi mempengaruhi tingkat pertumbuhan seorang bayi? Ya, baik. Sebenarnya ini kita nanti akan buka kelas ya, itu yang malam Kamis khusus Malam untuk Kamis. bagaimana pijat bayi terkait dengan pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan berarti ini berkaitan dengan tinggi badan, ya. Termasuk nanti informasi-informasi apa saja yang dilakukan, karena biasanya kalau pijat bayi itu ada peregangan, ada senamnya. Ini khusus untuk menambah tinggi badan. Ada gerakan-gerakan tertentu bisa dilakukan di daerah kaki, ya, termasuk di usia-usia pubertas. Sebenarnya ada yang kemudian ingin saya sampaikan karena ini saya dapati di pengalaman hidup dengan teritori di perkuliahan.
Ya, selama ini eh, hormon pertumbuhan itu kita kan misalnya laki-laki sampai taruhlah misalnya ada yang 19 tahun, ada 21 tahun, ada juga yang kemudian sampai 17 tahun saja. Kemudian aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan itu biasanya supaya tinggi menggantung. Padahal ini secara ilmiah tidak seperti itu. Ya, tidak secara ilmiah tidak menggantung. Justru yang dilakukan itu gerakan-gerakan yang bisa memicu hormon pertumbuhan dengan misalnya melompat. Ya, jadi bisa kita lihat bagaimana pemain-pemain basket itu tinggi. Ya, olahragawan yang lari itu tinggi, pemain bola itu tinggi. Jadi, ini sudah ada satu. Ya, aman. Jadi uh, jadi bisa kita nanti kupas secara ringkas ya di kelas selanjutnya, yakni di malam Kamis ya kalau nggak salah jam 20.30. Kamis malam. Ya, Kamis malam. Oh, malam Jumat ya? Ya, malam Jumat. Ya, siap. Baik, jadi Pak Anwar untuk lebih jelasnya nanti silahkan on lagi standby kembali di Zoom meeting kita ya di hari Kamis ya, Kamis malam berarti Ayah Bunda, Kamis malam artinya malam Jumat ya, Kamis malam di 9 Februari 2023 pukul 20.30 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Di sana kita akan bahas tentang bagaimana pijat bayi itu ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan bayi kita. Tentunya dengan pijat yang benar, dengan cara yang benar, tentunya disesuaikan dengan usia bayi itu, maka akan memberikan efek yang lebih efektif terhadap tumbuh kembang bayi. Oke, kita masih punya beberapa menit ke depan. Silahkan Bapak, Ibu semua, Ayah, Bunda semua yang ingin berinteraksi dengan kami, boleh bertanya langsung silahkan. Ataupun yang ingin bertanya lewat kolom chat, kami persilahkan. Kalau masih ada yang punya pertanyaan yang lebih detail lagi tentang pijat bayi ini, silakan. Dan kembali lagi ya, terutama untuk yang baru bergabung, insya Allah di hari Kamis malam kita ketemu lagi di free webinar ya seperti ini lagi Ayah Bunda. Kita akan bahas tentang pijat bayi yang sesuai dengan tumbuh kembang bayi dan bagaimana pijat bayi itu akan sangat berhubungan dengan tumbuh kembangnya. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah bahas bagaimana pijat bayi itu ternyata juga bisa mengatasi stunting pada bayi kita, pada anak-anak kita. Di mana bisa dapat rekamannya? Silakan buka di YouTube-nya Bikin Workshop. Silakan search di YouTube Bikin Workshop. Nanti di situ Ayah Bunda bisa mencari materi tentang pijit bayi yang disesuaikan, pijit bayi yang bisa mengatasi stunting di anak-anak kita. Silahkan diikuti. Kemudian materi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan tambahan dan di hari Kamis nanti. Untuk yang ingin lebih detail lagi, di hari Ahad tanggal 12 Februari 2023, insya Allah di situ kelasnya full praktek. Kelasnya full praktek, jadi ayah bunda semua tidak mengawang-awang lagi seperti apa pundak yang dimaksud, seperti apa pijatan yang dimaksud, seperti apa getaran yang dimaksud. Di hari Ahad, ya Ahad depan, bukan Ahad yang besok ini, Ahad depan 12 Februari 2023 kita akan tampilkan sesi full praktek. Investasinya murah sekali ayah bunda, cuma 197.000. Kita ketemu selama 4 jam, kita praktek online selama 4 jam, dan insya Allah kita akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman menarik di kelas itu. Dan saya kira 197.000 itu sangat worth it buat anak-anak kita, demi anak kita, demi kesehatan, dan demi tumbuh kembang bayi-bayi kita semua tentunya. Baik, silahkan Bapak Ibu semua kalau masih ada yang punya pertanyaan, masih ada yang ingin diperjelas ke Pak Anas, mumpung ada ahlinya nih ya, ada ahli fisioterapi di sini, kita bisa mengulik-ngulik kembali informasinya. Karena katanya salah satu kunci untuk membuka ilmu itu dengan bertanya ayah bunda.
Seandainya tadi Pak Anwar tidak bertanya, nah kita tidak bahas nih tentang bagaimana hubungan antara pijat bayi dengan apa? Pijat bayi dengan nafsu makan. Beruntung ada Pak Anwar yang bertanya, akhirnya satu ilmunya Pak Anas bisa dibuka lagi. Oke, jadi kunci pembuka pengetahuan itu salah satunya dengan bertanya. Baik, kalau memang sudah jelas ayah bunda semua, sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, kita juga sudah berada di penghujung acara, dan saya berikan kesempatan kepada Pak Anas untuk closing statement-nya 2-3 menit sebagai oleh-oleh yang bisa ayah bunda semua bawa pulang. Silakan Pak Anas. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ilmu pijat bayi ini adalah warisan leluhur kita ya. Ya, jadi penjelasan sebelumnya itu ya sejak bayi dilahirkan itu sebenarnya sudah ada pijatan. Ya, kecuali yang di sesar tidak ada pijatan. Artinya secara tidak langsung ini adalah apa lagi namanya? Ini insting ya, insting seorang manusia yang kemudian menciptakan bagaimana solusi-solusi yang sederhana ini bisa dilakukan oleh keluarga kita di rumah, ya apalagi ini gampang untuk direplikasi oleh ayah bunda, dan saya sangat berharap bahwa pijat bayi ini bukan milik bunda saja, ya tetapi ini adalah milik ayah, ya semua keluarga kita kalau perlu mengetahui ya pertolongan pertama dengan pijatan-pijatan. Saya sudah sampaikan bahwa alhamdulillah saya tadi malam itu cukup apa ya, khawatir jangan sampai hari ini tidak bisa tampil karena demam batuk. Alhamdulillah anak saya, istri saya itu juga turut memberikan andil. Tentunya ini adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pijatan-pijatan ringan. Ini kan sudah menjadi kebiasaan kita ya. Ada biasa kerok-kerok itu semuanya pijat. Ada kemudian kita digigit nyamuk, itu kita secara spontanitas digaruk, itu juga adalah pijatan sebenarnya. Saya kira ini adalah sesuatu yang alami, insya Allah bisa diterapkan dimanapun. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anas atas ilmunya di Sabtu pagi hari ini. Semoga membawa kebermanfaatan untuk ayah bunda semua. Dan menarik tadi, sejak lahir sebenarnya kita sudah dipijat. Khusus untuk yang lahir normal ya ayah bunda. Artinya sebenarnya ini adalah satu terapi yang sudah kita rasakan semenjak kita lahir. Dan Pak Anas hari ini kembali mengangkatnya ke permukaan bahwa ternyata ada satu model terapi kesehatan yang mungkin kita lupa. Padahal sebenarnya dari awal kita lahir, kita sudah diterapi dalam tanda kutip dengan terapi pijat ini. Dan beruntung sekali kita bisa ketemu dengan Pak Anas dan bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh Bikin Workshop, sehingga kita bisa kembali mengingat, oh ternyata selama ini pengobatan yang kita anggap sebagai pengobatan tempo doloe, ya, pengobatan leluhur kita ternyata punya dampak yang luar biasa. Dan untuk terus mengkaji tentang pijat yang bisa menjadi solusi untuk kesehatan bayi kita dan kesehatan kita pada umumnya. Sampai jumpa lagi ayah bunda di hari Kamis 9 Februari 2023 pukul 20.30 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan lupa sekali lagi hari Kamis 9 Februari 2023 20.30 kita kembali dalam webinar seperti ini dengan tema pijat bayi yang disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Saya host Anda Adi Wijaya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semua yang sudah berpartisipasi. Sampai ketemu di Kamis malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih Pak.